Halo semua, perkenalkan nama saya Leni Jamunola, NIM saya 0523642223. Saya dari program studi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Pancasila. Kita semua tahu bahwa Pancasila bukan sekadar lambang negara, tapi merupakan dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang lahir melalui proses panjang, penuh perjuangan dan perdebatan para pendiri bangsa. Awal perumusan BPUPK, awal mula perumusan dasar negara dimulai dari dibentuknya BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh Jepang pada 29 April 1945. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertamanya, BPUPK membahas dasar negara. Beberapa tokoh mengusulkan pandangan tentang dasar negara, di antaranya Mr. Muhammad Yamin yang mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Profesor Soepomo yang mengusulkan konsep negara integralistik, dan yang paling terkenal Insinyur Soekarno yang pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidatonya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dari sinilah istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan kepada publik. Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama BPUPK, dibentuklah Panitia 9 untuk menyusun rumusan dasar negara secara lebih rinci. Panitia ini beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Yamin Soebarjo, Abi Koesno, Tokjrojoso, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abdul Kahar, Musakir, dan Muhammad Hatta. Hasil kerja mereka adalah Piagam Jakarta yang disepakati pada 22 Juli 1945. Rumusan dalam Piagam Jakarta berisi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan di dalamnya terdapat sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun setelah kemerdekaan demi persatuan bangsa yang majemuk, kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan semangat toleransi dan persatuan yang tinggi dari para pendiri bangsa. PPKI dan pengesahan Pancasila. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara, pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam sidang tersebut, PPKI menetapkan 5 sila Pancasila secara resmi seperti yang kita kenal sekarang. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajaran bagi generasi muda. Dari sejarah lahirnya Pancasila, kita sebagai generasi muda dapat mengambil banyak pelajaran penting. Semangat persatuan para pendiri bangsa dalam berkorban dan berkompromi demi keutuhan Indonesia. Nilai toleransi, perbedaan pandangan, keyakinan disatukan dalam semangat kebangsaan. Kecintaan terhadap tanah air. Mereka berjuang bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk masa depan bangsa. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, kampus, dunia kerja, maupun lingkungan masyarakat. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Demikianlah materi singkat tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Semoga kita semua semakin memahami bahwa Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tapi juga pedoman hidup yang harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.